Quran lah sah gawe. Iya. Kon nggih iku. Tidak ada ukuran. Mbok nggih. Iyalah. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi gini Kang, kita lanjutkan. Bahwa kita mengenali Allah seperti di channel-channel sebelumnya dengan berbagai macam contoh. Iya. Kemarin kita kasih contoh-contoh mulai dari Lombok, tebu, air laut. Iya. Nah, Contoh masakan harus masakan tepat dengan yang dimasakkan namanya. Ya, nah sekarang coba, kan kemarin Kang Teddy nyeritakan ke saya Ya. padanannya untuk Gen Z. Ya. Nah, waktu itu Kang Teddy cerita alam semesta, manusia, Nur Petunjuk Kecerdasan diibaratkan dengan sebuah HP. Ya. Nah, ikut tolong kita share ke penonton Nur Petunjuk dan Kecerdasan. Karena menurut saya, contoh yang Kang Teddy sampaikan waktu itu sangat relevan. Tetapi kita kemas tidak panjang seperti kemarin. Oh, monggo Kang Teddy. Karena itu menurut saya sangat relevan. Dan itu setelah saya resapi, saya renungkan, ini contoh paling update lah menurut saya gitu. Dan saya belum pernah dengar. Baru dari Kang Teddy. Artinya padanan contoh itu belum ada. Saya juga kan termasuk searching di YouTube itu, tak lihat. Kok belum ada ya yang memberikan contoh seperti ini gitu loh. Apa saya yang tidak membuka channel yang ada itu barangkali. Karena apa? Dunia ini kadang-kadang muncul di sini juga muncul di sini gitu loh. Cuman saya belum dengar, apa karena beda bahasa. Nah, saya nggak tahu. Tapi kita nggak boleh kalah dengan AI. Karena pada saat ini saya yakin, seyakin-yakinnya, channel kita muncul, AI-nya juga muncul. Kadang-kadang saya lihat waktunya beda-beda. Kadang 2 hari duluan dia, atau setelah kita baru dia. Itu saya perhatikan gitu. Tapi inilah dunia yang saling berlomba dengan perubahan itu sendiri. Iya. Nah, jadi karena saya waktu itu nangkapnya sangat jelas buat saya loh ya. Iya. Ayo kita bagi ke pemirsa. Ini mengulang berarti ya. Belum pernah diterangkan, karena waktu itu diterangkannya hanya cuman disentuh sedikit nomor gitu aja, tapi tidak detail seperti yang diterangkan ke saya gitu. Dan itu menurut saya itu sangat relevan buat Gen Z. Jadi sesungguhnya penciptaan apapun bentuknya itu kan diawali dari penciptaan bumi dan langit. Nanti pada akhirnya penciptaan-penciptaan yang ditemukan oleh seorang ahli secara saintifik itu tidak jauh beda dari prototipenya Allah menciptakan manusia, prototipenya Allah menciptakan bumi dan langit. Mengapa dipisahkan ini? Itu kan sebetulnya memberikan gambaran kita lebih jelas, lebih konkret bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kalau masih di pemikiran kan nggak bisa dipakai praktek. Contohnya gini aja lah. Ini saya contohkan sebuah bangunan jembatan. Apabila bangunan sebuah jembatan itu masih di otaknya seorang arsitektur dan seorang teknik sipil, kan belum bisa digunakan. Tapi begitu nanti sudah ada gambar, bahkan bisa ada gambar 3D ya sekarang. Terus nanti setelah itu akan dilaksanakan eksekusi pelaksanaan untuk mewujudkan sebuah gambar itu dengan jembatan yang aslinya mungkin nyeberangi laut Suramadu gitu aja lah kita contohkan. Itu kan wujudnya baru bisa diwujudkan, tapi kan dari grand design ide dulu yang muncul dari seorang teknik sipil dan gabungan dengan seorang arsitektur. Karena ini nanti akan terjadi kolaborasi di situ.
itulah nanti ekosistem sesungguhnya. Lah, grand design ekosistem kolaborasi itu akan ditampakkan wujudnya jembatan itu, sehingga nanti bisa melintasi atau menyeberangi laut maupun sungai atau bengawan, silahkan penerapannya kemana adanya gitu loh. Lah, sebetulnya dalam penciptaan apapun saya selalu ngomong, prototipenya manusia itu sekedar copy paste aja lah. Karena sesungguhnya yang punya itu hanya Allah. Kita copy paste dari kejadian kita sendiri. Diwujudkan dengan apa? Teknologi yang fungsinya tool, alat untuk menjembatani. Teknologi itu bisa kamu wujudkan. Lah, awalnya jembatan itu sesungguhnya kalau tidak ditulis, hanya ilmunya aja gimana kamu mau nerangkan. Kadang diterangkan sama orang kan tidak paham. Tapi begitu sudah tahu ada jembatan, orang pada make jembatan itu gitu loh. Yang tidak tahu ilmunya sekalipun. Yang tidak tahu ilmunya sekalipun. Ya. Itu loh, paham Mas di sini. Nah, sesungguhnya Allah itu memberi gambaran yang sangat jelas dengan kejadianmu itu sendiri. Tubuh kita ini. Tubuh jenengan-jenengan itu dengan alam semesta sebetulnya itu ada kesamaan. Makanya kamu itu sesungguhnya alam semesta, cuma alam semesta kecil bagi alam semesta yang kamu tempati. Tapi tubuhmu alam semesta besar bagi sel yang menempati dirimu itu. Mitokondrianya itu salah satunya. Karena mitokondria itu kalau kamu, mitokondria itu bisa kamu booster, bisa kamu stimulus. Makanya saya tadi sedikit banyak kemarin sudah ngomong. Sakit yang ada di dalam dirimu, kalau kamu bisa membooster mitokondriamu, salah satunya saya contohkan kemarin, saya dicakot nyamuk, nanti dicakot ular, kamu juga bisa itu sebetulnya. Sadari dulu kamu digigit ular, dia ada bisanya. Kamu mengerahkan seluruh dayamu dengan membooster mitokondriamu. Lah nanti mitokondria itu nanti tanda-tandanya mitokondria sudah bekerja, kamu akan mengalami rasa hangat dan tubuhmu akan mengeluarkan keringat. Itu sesungguhnya mitokondriamu sudah kena booster dari oksigen itu. Karena jalan satu-satu untuk membooster mitokondria yang ada penggerak selmu itu sehingga nanti aktif semua dengan nanti ditandai suhu tubuhmu naik, nanti akan sampai berkeringat. Lah itu nanti untuk menolak racun itu bisa. Kalau pengen praktekkan saja. Ini tak buka sudah. Kalau di yang lain-lainnya ini tidak mungkin dibuka, pasti ditutup-tutupi. Saya enggak. Makanya biar kamu yakin, praktekno, ndak usah kamu membayangkan gini-gini. Cakot nyamuk lah, aja sing bahaya-bahaya. Ayo, apa cakot tikus? Saya tuh berkali-kali, saya tuh pecinta hewan-hewan mertua saya tuh sampai heran kok. Lah iya Mas Teddy dicawakot luwak sampai koyok ngono aku wedi. Teriak-teriak Mas Teddy itu kena paku, kena ngene sing wong kok koyok kewan ae ngono. Dicawakot itu ya saya, ayo pokoknya ra potol nek tanganku, ndak sakit. Tapi saya kan udah ngerti. Caranya apa? Ya tenang dulu kamu, ndak usah panik. Ya memang itu digigit, sakit. Tapi sadari dulu, oh ya digigit, sakit. Kamu akan memerintah seluruh selmu ini. Karena sel itu punya kecerdasan yang luar biasa. Kalau kamu nanti mau meninggal, selmu itu lama-lama sudah ngode ke kamu kok. Dan napas itu tahu nanti. Oh, aku wis gak iso balik, itu tahu, jangan macam-macam kamu. Lah itu saya ngerti itu karena ya itulah tak pelan-pelan. Tapi nyuwun sewu ya, jangan dikira ini sesat. Nanti takutnya kalau saya terlalu banyak fokus ke sini, orang-orang terus, wah Teddy kok penyimpangan ini. Bukan. Kamu buktikan aja lah. Cakot nyamuk sih. Nanti kalau kamu sadari, aku cakot nyamuk, jarno jombok ceblek. Ya jombok gusah, jarno, lihat aja. Booster dengan oksigenmu. Tapi ada caranya memang. Karena oksigen ditarik di dada, di diafragma, dengan di perut, nanti akan beda. Nah, makanya kalau kamu pengen ngerasakan itu, kamu diam di kamar, santai, rileks, tarik nafas itu, taruh di dada aja. Jangan sampai ke diafragmanya, jangan sampai ke perut, di dada aja. Tahan dulu. Begitu sudah kamu tarik, tunggu beberapa saat, nikmati masuknya udara itu benar-benar kemana aliran darah ini. Tapi jangan merem. Ya kamu sambil gini, itu tak lihat, benar-benar tak lihat. Oh gini ya. Sadari betul kamu dengan kesadaran puncak itu. Nikmati, oh iya, tak tahan lama. Kalau sudah tidak kuat, keluarkan tapi tidak boleh, kamu jos, tidak boleh. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan aja nikmati keluar itu. Nanti ada peregangan-peregangan di dalammu itu. Des. Dan terasa saat di dada, di diafragma, terus di perut, nanti semua di perut ini. Kecuali nanti terakhir pelemasannya. Karena setelah itu kamu akan berkeringat ya.
Nanti pelamasannya cukup kamu sedot oksigen itu ke perut, jangan ada penahanan. Keluarkan lagi los. Sampai kempes. Kempes gitu. Coba kamu latih 5 kali dulu aja lah. Nanti kamu kira-kira minimal 3 hari sampai 1 pekan. Berarti 1 pekan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jangan pernah lowong. Tidak boleh absen itu. Rasakan itu mengalir di dalam dirimu. Tapi kamu harus di tempat terang. Dan kamu posisi ya santai, rileks ya. Terus sambil melihat mata ini kamu lihat. Tidak usah bayangkan apa-apa. Nol aja pikiranmu sudah. Nggak mikir ini, nggak mikir itu, aja mikir utang, wis ngono ae. Nek mikir utang ya wis, kamu nanti nggak akan fokus ke situ karena aliran oksigen masuk ke dalam itu lembut. Itu kamu nanti tidak bisa membedakan dia arahnya kemana, larinya kemana. Itu nanti kalau kamu bisa mengendalikan, bisa kamu kumpulkan di jari ini. Sehingga nanti kadang kamu tempelkan ke orang plek gitu, pasti akan ada reaksi beda. Itu. Dan itu sudah saya praktekkan nyun sewu ya. Saya ngomong itu mesti tak praktek nih, sayangku. Pemirsa gitu. Nah, tapi ini nanti sudah itu nanti kalau pengen bisa, cuma ya tidak usah dibahas di podcast lah. Nanti orang menerjemahkan berbias. Ya yang jelas ini tadi kan Mas Kaji kepengennya yang terakhir pertanyaannya ini tadi apa sampai lupa saya. Bagaimana contohnya itu antara diri koneksi dengan Gusti Allah itu seperti HP. Oh alah. Ya saya malah ketawa sendiri kalau suruh ngulang itu. Enggak ngulang. Ya kemarin itu pernah tak terangkan, tak tapi ketengahkan. Sedikit sekali Ya. gitu loh. Ya, itu menurut saya contohnya sangat relevan. Saya takut pemirsa. Kemarin tak ketengahkan di grup saya itu kan banyak. Grup olahraga, grup teman-teman banyak. Lah saya dibilang sesat Pak Teddy ini. Mosok kedadian manusia diterapkan dengan HP. Omong opo itu, saya dibegitukan. Makanya saya kadang takut pemirsa memberikan analogi-analogi yang sebetulnya kamu pegang itu, tapi kadang kalau saya pas di olahraga itu, jiwa itu nomornya. Orang-orang itu senting saya sendiri yang tidak enak nanti. Karena belum tentu kamu akan menerima penjelasan itu, karena analoginya hanya ke HP. Saya takut itu loh. Ya, artinya itu ketika jenengan Kang Teddy jelaskan ke saya, kemudian saya renungkan semalaman, saya tidak bisa tidur tuh. Dari jam 11-an saya udah bebas semua, saya diam aja. Duduk sambil nganu napas itu. Oh, chip itu ininya, IC itu ininya, receiver itu ininya, transmitter itu ininya, baterai itu ininya, casing itu ininya, body ini. Nah ini kan juga seperti jantung, ginjal dan sama. Sebagainya. Makanya kemarin dan seperti yang aktivasi saya itu bacakan. nomornya ininya. Ini luar biasa. Cuman itu hanya part kecil. Iya. Tapi itulah yang membuat koneksi itu terjadi gitu loh. Iyalah. Untuk artinya, di HP-nya. Kalau di luarnya ada BTS, ada ini, iyalah, ya. Itu kan proses. Itu kan semua kelengkapan sebetulnya. Ya. Termasuk tadi ada bahasa, ada malaikat, ada dan jin, ada macam-macam. Artinya gini, memang di Quran tuh disebutkan jin, setan dan sebagainya. Nah, ketika HP itu anggap aja sinyalnya lagi tidak bagus karena ada gangguan, ada cuaca dan ini, oh ini ada yang membeginikan, dan itu relevan sekali. Saya diam. Nah, ketika itu muncul dengan sendirinya di pikiran saya gini, Kang Teddy kok ngono loh. Kok iki nomor aktivasi dan sebagainya, saya tulang gini. Iki sinau tekon dia apa dene maca Google ben bengi dah sampai aku bilang begitu gitu loh. Lah ning Al-Qur'an yang diaktifasi kan bukan rohnya. Karena roh itu kan sesungguhnya unsur hidup. Tapi yang di alastu birobikum bukan rohnya, salah. Jiwanya itu. Karena makanya yang diaktifasi di HP itu bukan nomor, bukan HP-nya, bukan baterainya. Tidak pernah baterai diaktifasi. Yang diaktifasi kan nomornya. Nah, nomor itu sesungguhnya ya jiwamu itu. Makanya kalau kamu salah aja itu nomor. Nah, ya wes lah, bener wes salah. Gini loh pemirsa. Sebetulnya saya menganalogikan itu bisa sekali. Semua perangkat itu karena sudah saya telusuri dengan
ini ternyata iya ya. Makanya sampai mencontohkan dokter. Apakah nanti yang dimintai pertanggungjawaban mobil dinasnya, rumah dinasnya, alat operasinya? Bukan. Jiwanya dokter itu, gitu loh. Lah jiwa itu kalau di HP ya nomornya itu, makanya nomor itu merupakan unsur yang berkaitan dengan fuad. Tuh, karena yang mengolah data itu nanti, tapi kalau di HP nanti ada softwarenya itu, nomor sama softwarenya itu gabungan kalau di HP. Tapi kalau di dirimu sama. Apakah di dalam dirimu tidak ada panca indera? Panca indera itu softwaremu sebetulnya. Nanti meliputi, jadi ada fuad itu, ada sudur dalam dadamu itu, ada kulub, nanti ada loopnya, ada lipatan tuanya. Kan sebetulnya banyak pirantinya. Saya sampai mengapa di HP tak catat, ternyata ada remaining system 7 tingkatan di dalam kolbunmu itu. Mulai dari S-node-mu itu sebetulnya nanti tingkat 7. Sampai yang paling halus itu ada, makanya titik sebetulnya, berangkatnya dari itu. Nah sebetulnya di HP sama, makanya HP mengapa tanpa mengenal jarak. Jenengan prakteknya dari Bone ke sini, video call sama saya terjadi. Lah itu sudah tidak kenal jarak. Lah ini mbok pikir secara rasional, irasional. Wong ning Bone karo kene iso omongan ning kene karo Arab. Dia sudah melipat itu namanya. Itu nanti kamu menemukan kalau dalam dirimu itu apa namanya? Cacing bahasa Inggrisnya apa? Lubang cacing. Itu bisa dilipat. Orang dulu sudah bisa mempraktekkan itu. Cuma kalau orang sekarang dengan biaya, apa? Ya bayar wifi, internet itu. Ya orang dulu enggak gratis. Orang sekarang pakai crane, tower lah untuk ngangkat barang-barang yang berat. Orang dulu pakai telekinesis. Itu. Terus nanti orang ngomong, lah sebetulnya telepati itu kalau dibelokkan dengan ketidakbaikan, ya menjadi santet. Itu dengan cara telepati, teleportasi, termasuk itu salah satunya. Karena kamu sudah menemukan portal itu, bisa membuka portal itu. Ya, kamu belajar Al-Quran bisa ke arah itu. Tapi kan saya tidak mau mengetengahkan itu, lebih yang realistis saja saat kamu bayi, lahir nang kene motomu makane lekno, gawenen melek. Karena awakmu wis turu selama 9 bulan itu. Nek saya lebih realistis itu sebetulnya tidak usah HP. Karena kamu praktekkan sebetulnya bisa. Makanya penciptaan langit dan bumi dipisah, ada black hole. Black hole itu sebetulnya untuk membuang semua residu saat Allah memisahkan itu. Kalau tidak ada black hole, tidak bisa mendingin bumi ini. Merinding saya. Ngapunten saya itu aku nangis aku asli membahas itu menyentuh ranah yang sebetulnya sangat lembut sekali. Itulah. Jadi tidak perlulah HP saya buka di sini ya pemirsa, bukannya gimana. Saya tidak bisa dipaksa ke hal-hal yang itu biar saya alami sendiri. Karena langit pecah itu saya alami. Dan saya bahkan sebetulnya gimana pemirsa, saya bukan orang cengeng sebetulnya. Cuma kalau Mas Kaji menuntut itu saya makanya ini di mana tidak bisa saya kendalikan. Keluar dengan sendirinya masalahnya. Ya vibrasi itulah yang nyata. Ini karena, terhubung koneksi itu. Karena saya juga mengalami itu gitu loh. Ini ketauhidan. Karena ya ini cukup aja lah nanti perkara HP itu. Kalau pribadi saya mau buka, tapi kalau di podcast saya takut karena sudah banyak orang-orang pinter dari saya, dia secara materi lebih, kepangkatan lebih, titelnya lebih panjang. Tapi saya tidak melihat dari itunya. Saya tuh pengen bagaimana kemurnian Al-Quran itu kamu pakai untuk kamu nanti puncak kehidupanmu itu. Karena iman banget, bener iman sebetulnya hidup di sini kita sekedar gimana ya. Saya kadang tidak bisa ngomongkan. Karena saya banyak mengalami perenungan itu banyak, sangat mendalam. Kadang ya nyun sewu, memang itu harus kamu renungkan mulai jam 12 malam sampai pagi itu. Tapi ya kudu Quran sih, buka aja liyane Quran, tidak bisa. Nanti bisa menyentuh ranah yang lebih halus. Karena sesungguhnya kamu itu yang percikannya Allah sendiri dari nafsun wahidah. Nah itu menjadi nafsun-nafsun itu. Tapi karena Allah itu, ya itu tadi, ahad. Sumbermu keahatan itu. Makanya kamu harus ngerti ketauhidan. Artinya bukan bahasa spiritual itu bahasa pembeloan, bukan.
memang itu harus kamu sadari. Karena pendekatan seseorang itu spiritnya itu. Spirit itu gimana ya? Semangat lah. Semangat. Orang itu ya semangat itu harus. Karena kalau kita tidak berangkat ke situ terus jadi orang tidak punya semangat juga tidak boleh. Dan itu unsurnya api sebetulnya, panas. Karena terbukti dirimu sendiri nanti kalau sudah bisa napas, kamu rasakan 1 menit gitu aja lah, itu pasti panas. Suhu tubuh ini akan mitokondria itu memang penting sekali karena itu memang boosternya sel-sel dalam dirimu. Makanya sebetulnya setiap hari kamu itu mengalami kematian sel dan peremajaan sel. Makanya kan saya ngomong remaining system, tapi kadang diketawakan orang, apa mau kamu gitu. Tapi sebetulnya kalau orang sudah tahu saya benar, karena benar saya itu ngaji Quran tidak tahu, sejak dulu begitu ngerti Quran, saya tidak pernah pakai yang lainnya. Dan Quran itu sampai tak bawa kemana-mana, tak buka tiap hari. Mertua saya sampai heran, enak apa mas sampai ini jane nyapono. Karena ketakutan saya menghadapi, iya pak, saya nanti kalau mati terus gimana? Pada kondisi seperti ini. Ya akhirnya terus sampai sekarang lah bisa ngaji bersama ini, diskusi bersama ini saya sangat senang. Ya gini, ketengahkan Al-Quran itu fair. Dan kamu kalau sudah diketengahkan Al-Quran fair, kamu ya yang harus objektif. Memandang segala sesuatu objektif, jangan sekali-kali kamu membawa muatan pemikiranmu itu. Lepaskan semua itu. Istilahnya gini, rumah ini ditempati orang. Mau tak tempati, orangnya kan harus keluar dulu. Itu contoh yang jelas saja. Saat orang yang nempati ini tidak mau keluar, saya tidak bisa masuk ke sini. Sedemikian juga jenengan-jenengan. Saat jenengan arti suceni mbek Al-Quran, maka konsep yang ada di dalam dirimu mulai lahir cenger sampai kamu umur berapa tahu itu, ya cepet dan sadar. Keluarkan semua konsep itu, ganti dengan konsepnya Al-Quran itu. Itulah nanti Al-Quran bisa menjadi zakatmu. Itu sebetulnya sehingga jenenganku iso wujudnya sing diarani innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena larinya ke sana. Akhirnya jenenganku nyekel Fatihah. Kalau sudah nyekel Fatihah jenengan ibadah penak, baru akimis sholate engko tepat. Karena artinya 7 surat yang ada di Fatihah itu kan direct speakmu terhadap direct speak ya, ngomongmu sendiri terhadap keahatanmu yang ada di dalam dirimu itu sebetulnya. Tapi di situ nanti ada jiwa. Nah, itu nanti sebetulnya dialogis antara pikiran dan perasaanmu, tapi bahasanya tidak pakai bahasa saya ini. Jadi Fatihah itu tadi bahasamu. Saat kamu berkomunikasi itu. Itulah Fatihah, nanti saat kamu lakukan namanya doa. Aslinya di situ, Mas. Nah, saya lebih enak bahas ini. Nggak ada beban nanti. Daripada bahas HP. Jadi kalau kita itu kembali ke Al-Fatihah, kemarin kan baru sampai Malik Yaumiddin. Baru sampai Malik Yaumiddin. Iya, Fatihah kemarin. Berarti lanjutkan sisanya kalau gitu. Oke. Jadi awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dengan saya menyebut atas nama panjenengan Gusti, jenengan ternyata ya belas kasih. Murni pure belas kasih. Artinya belas kasih itu begini. Melakukan apapun tidak ada tendensi dan konsekuensi logis di balik itu loh. Jadi tidak mengakibatkan residu lah. Istilahnya betul-betul apa ya? Ya tidak ada dampak apa istilahnya? Nek minum obat enek dampak itu namanya apa ya? Manfaat. Tidak ada dampak yang merugikan. Tidak ada akibat yang merugikan. Itulah namanya kasih sayang, belas kasih. Sehingga saat kamu beristri, punya istri yang cerewet, punya istri yang mungkin pelit atau gimana, itu bahasamu cuma gini, iya, ternyata memang dia penyempurna saya. Dengan seperti itu berarti saya harus seperti ini mensikapinya. Kamu nanti akan punya kebijaksanaan bersikap. Kalau kamu megang Al-Quran, ngerti dengan bismillah itu. Akhirnya ditekankan lagi Ar-Rahman Ir-Rahim. Ingat ya, bahwa aku Rahman Rahim lah ya. Padahal di awal sudah disebutkan. Dan itu kamu pakai untuk atas nama terus loh. Jadi kamu melangkah mengamalkan apapun kan selalu pakai itu sebetulnya. Bahkan itu kamu pakai saat ritual, bayangkan aja. Akhirnya kamu benar-benar tidak berani macam-macam itu. Habis itu Alhamdulillah. Alhamdulillah ini karena setiap ciptaan Allah itu ternyata menasbihkan apa yang dia telah dicipta.
Seperti burung ya terbangnya itu. Seperti ikan ya dia di air berenangnya itu. Lah seperti kamu apanya? Itu kan harus kamu cari dulu. Oh nggih Gusti, kula itu menungso. Kamu itu berarti punya sumpah khalifahmu itu, kekhalifaanmu itu yang kamu ingat saat ngomong alhamdulillah itu. Kaitannya aslinya itu. Lah terus kamu mentang-mentang dadi khalifah gak ingat alhamdulillah terus piye? Sembrono no kamu nanti. Akan ngamur dengan kekhalifahanmu itu. Makanya di situ akan ada alhamdulillah. Setelah kamu mengingat bahwa saya ternyata dilahirkan dari orang tua saya ini membawa atas namanya Allah. Makanya saya harus meruntutkan dengan namanya Allah belas kasih sayang, aku kudu alhamdulillah kene karena nyapa saya sebagai khalifah. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah, kembalikan semua itu kepada Allah karena ada sebutan Allah saat kamu sudah punya jasmani rohani itu. Ini kan runtut terus akhirnya kamu tidak melenceng dari apa yang kamu baca itu. Sesungguhnya itu. Habis itu kamu kembali Ar-Rahman Ar-Rahim tahu, baru kamu memahami seluruh kemasan rangkaian hidup ini ada yang menjadi malik. Nah, kamu di situ menentukan, oh nggih, kula berarti namung hamba ciptaan jenengan. Ada seorang raja yang menguasai itu. Berarti yang punya keputusan, yang punya apapun termasuk punya perintah terhadap dirimu sebagai khalifah itu. Dan perintahnya tidak di kamu aja, tapi alam semesta yang melingkupi dirimu saat kamu mengerjakan itu. Karena kamu tidak bisa mengerjakan ini tidak di sini. Bisa di mobil, tapi kan tetap di sini. Kecuali kamu pergi ke bulan atau ke Mars, tapi kan juga tetap mengerjakan di sini. Di sini itu. Maksudnya nah, itu di karena Maliki Yaumiddin. Lah, saat Maliki Yaumiddin ini kamu harusnya sudah tinggal landas. Karena ini tadi kamu masih di tarapan gimana ya kalau saya ngomong. Ya ini mengungkap diri kamu aja. Mengingatkan kepada sumpahmu itu tadi. Mengakui karena sudah ada Malik di situ, maka kamu punya permintaan terhadap Malik. Kan sudah cocok. Oh iya, aku enak sing ratoni. Lagi iki tak sebutna aku njaluk. Malik Yaumiddin, iya karena butuh semua ibadah saya Gusti. Nak butuh wa iya karena stain dan seluruh hidup saya kasihkan yang jenengan ketergantunganmu. Nasta'in ini dari somat sebetulnya sama. Nasta'in ketergantunganmu ke sana. Iya karena butuh ibadahmu. Iya karena butuh wa iya karena stain ihdinas shiratal. Lah, itu kamu lagi minta. Jenengan nunjuki kula nggih Gusti karena kula sering lali, sering lale dengan alhamdulillah dengan bismillah jenengan. Aku lali nek jenengan membawa atas nama jenengan lho Gusti. Makanya kula nyuwun petunjuk, jenengan paringi petunjuk jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu sesungguhnya bagaimana kamu meruntutkan dirimu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Itu Shiratal Mustaqim, keselarasan itu. Shiratal ladzi dalan sing siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Lah itu nanti ada 4 syarat. Sing dikei nikmati siji para syuhada. Berarti orang yang bermusyahadah. Syuhada itu orang yang bermusyahadah. Lah kamu apakah bukan makhluk yang bermusyahadah? Kan bermusyahadah kamu saat belum dilahirkan tadi. Nah, itulah kamu kembali ke musyahadahmu. Artinya saat awak murun yang gelare jagat urung mbok lakoni, tapi wis bermusyahadah sebelumnya. Yeah. Lah musyahadah itu kamu pakai untuk ritusmu setelah kamu mengalami jasmanimu dewasa itu. Lah musyahadahmu kembali ke itu. Ingat, oh iya, aku pernah dikandut wong tuaku bersahadah ndek Gusti, kesana larinya. Sehingga jenenganku termasuk wong sing syuhada. Artinya bermusyahadah itu. Setelah bersyuhada, jenenganku termasuk wong sidikin. Artinya apa? Orang yang membenarkan dengan kemusyahadahanmu itu. Artinya membenarkan, terbukti sampai ngalami di musyahadah orang. Ngalami lah. Lah buktinya jasmani rohanimu kita. Betul ya. Ikilah jenenge wong sidikin, kamu membenarkan tentang musyahadahmu itu kamu cocokkan. Nah, setelah kamu ngerti itu, membenarkan sidikin itu, maka kamu menjadi orang-orang yang syuhada, sidikin, solihin.
Lah orang solihin itu orang yang mengamalkan amalan soleh. Artinya selalu membuat perbaikan. Jadi tidak membuat kerusakan. Perbaikan itu makanya saya sebagai teknisi berarti memperbaiki. Kan barang yang rusak diperbaiki. Perbaikan itu sesungguhnya itu kuncinya. Kamu selalu membuat kebaikan amal soleh. Kingko jenenge wong solihin soleh jenenge. Yang terakhir kamu nanti saya golongkan orang-orang al-ulama'u warasatul anbiya. Karena nyoto-nyoto sing mbok gawe musyahadahmu iku warisane para nabi karo rasul. Sesungguhnya itu saya merinding tuh itu. Bisa. Nur, ya ini belum selesai. Petunjuk kecerdasan. Al-Fatihah yang kita baca di dalam melaksanakan sholat, ketika di luar sholat kita baca, ya seperti yang diterangkan Kang Teddy tadi, maksud dari surat Al-Fatihah yang tersirat, yang selama ini kita tidak begitu. Nah, terus nanti setelah jenengan itu baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kalau menawi bahasanya kalau saya sudah melakukan ini semua Gusti, maka jangan termasuk pula tiang sing dolim terhadap diri saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ya Rob amin, sesungguhnya setelah saya mempraktekkan ini semua Gusti, jangan sampai saya masuk ke golongan tiang sing jenengan bendu atau tiang yang termasuk dolim terhadap penciptaan yang jenengan mau. Akhirnya jenengan jawab amin, selamat yo. Itu baru ada perintah warka, kamu nanti terus baru ruko itu. Nah, ini belum saatnya sebetulnya, tapi Fatihahnya sudah saya buka karena nanti jenengan harus menyelesaikan ubudumu itu. Bukan sujudu tapi ubudu. Nanti kamu tahu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Arahnya ke sana. Nah, ini Fatihahnya dulu aja lah. Oke pemirsa. Nur, petunjuk kecerdasan. Semoga dengan video ini kita mendapatkan petunjuk sehingga Furqan benar-benar bisa kita buktikan keberadaannya menjadi nur. Menjadi nur. Ya, pemirsa, kita cukupkan dulu kesempatan kali ini karena saya pun menerimanya kalau banyak-banyak umum. Ya, jadi saya juga membatasi diri saya. Artinya ini saya resapi, saya renungkan. Iya, harus. Tidak bisa. Oh, ternyata yang selama ini saya pakai, menurut saya sekarang setelah beberapa penjelasan, ya itu tadi, hidup itu sangat simpel. Quran itu juga sangat simpel. Tapi kenapa dijelaskan sampai 30 juz, 663 ayat. 66 ayat. Itu berarti agar kita yang diciptakan ini tidak masuk ke yang sono itu loh. Nar. Harus nur gitu loh. Ya, betul. Nah, karena Allah juga tidak mau. Makanya dari awal Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Nah, kitanya aja yang disayang ini keenakan makan buah huldi, emang nggak bisa dipungkiri lah keenakan makan buah huldi gitu loh. Buah huldi bukan antara laki-laki wanita gini, bukan ya. Jangan salah, nanti tidak serendah itu. Itu justru masuk ke jiwa konsep itu sebetulnya. Jadi buah huldi itu sesuatu yang di luar Quran. Betul. Nah, itu aja pemirsa ya. Iya. Silakan Kang, ditutup Kang. Oke, terima kasih. Ngapunten pemirsa ya. Tadi ini saya sudah enggak tahu saya sampai des gitu ya. Lumpuh saya sebetulnya, tadi mau ngomong apa juga sudah enggak bisa. Sampai mata saya ya itulah, tahu sendiri bahwa ternyata Al-Qur'an itu bukan bohongan kok. Coba rasakan, praktekkan kamu dicakot nyamuk enggak sakit gitu aja tapi sadar. Bukannya semaput atau mengangan-angan kamu sambil gelap-gelap, sambil terpejam, jangan. Justru nikmati itu, sadari itu.
Nanti jenengan ngerti bahwa ternyata kamu punya pasukan yang luar biasa dalam tubuhmu itu. Itu pemirsa. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salimna min kulli bala'id dunya wa bil adabil akhirah. Amin. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Semoga malam ini nur kita dapatkan. Amin.